Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan membahas tugas kuliah tentang Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, jurusan Sistem Administrasi Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, kita masuk ke pokok pembahasannya. Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai sistem yang menyerahkan suatu setting entitas yang berinteraksi berkaitan erat dengan asumsi dasar yang menjadi acuan kerangka penyelenggaraan administrasi negara pada umumnya, seperti tujuan masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme, pengadilan, dan umpan balik, serta lingkungan. Sistem administrasi negara Sistem administrasi negara terdiri dari subsistem yang terdiri dari berbagai komponen, dapat sebagai manusia atau bukan manusia, yang diorganisasi dan diatur di sedemikian rupa sehingga subsistem tersebut dapat bertindak. Selanjutnya, pendekatan sistem dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan hukum dasar yang tertulis dan berlaku di negara Indonesia, yang memuat aturan-aturan pokok untuk penyelenggaraan negara, menjadi dasar acuan gerak pembangunan dalam sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang bersifat konsepsional jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Yang ke-1, pengertian sistem dan pendekatan sistem. Dalam hal ini, sebagai suatu sistem administrasi negara berinteraksi dengan sistem-sistem lain yang merupakan faktor-faktor pembentukannya. Untuk itulah, agar pemahaman kita terhadap sistem administrasi negara lebih utuh, perlu dipahami lebih dahulu pengertian sistem dan pendekatan sistem secara komprehensif. Dari segi etimologi, kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema. Kata kerjanya sunita nai, yang berarti menyebabkan berdiri bersama, to place together, menempatkan bersama, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan system, yang mempunyai satu pengertian, yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Menurut filsuf Stoa, bahwa sistem adalah gabungan dari keseluruhan langit dan bumi yang bekerja bersama-sama, sehingga dapat kita lihat bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur yang bekerja sama membentuk suatu keseluruhan, dan apabila salah satu unsur tersebut hilang atau tidak berfungsi, maka gabungan keseluruhan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu sistem. Sebenarnya kata sistem sudah sangat umum didengar dan dalam istilah kehidupan sehari-hari banyak dipergunakan dalam berbagai arti. Misalnya, orang mengartikan sistem antara lain sebagai cara, metode, prosedur, atau aturan, seperti sistem surat menyurat, sistem pencatatan, sistem penomoran, ataupun sistem pengarsipan. Dari berbagai pemberian arti tersebut, terbersit dalam pikiran kita bahwa orang
Ada yang mengartikan sistem sebagai cara atau metode seperti dalam kalimat sistem pengawasan atasan langsung efektif untuk melihat tingkat intensitas disiplin para karyawan. Dalam kasus lainnya diartikan sebagai prosedur. Terus yang kedua, warga negara, wilayah, dan pemerintahan negara. Administrasi negara adalah administrasi mengenai negara. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Secara etimologi, istilah negara lahir dari terjemahan Staat Belanda, Jerman, dan Staat Inggris. Kata stat atau stat berakar dari bahasa Latin status atau statum, yang bermakna menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Di samping itu, kata status dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tepat. Dalam hal ini, Kansil 1986 memberikan pengertian negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dari manusia-manusia atau masyarakat, rakyat, dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Di poin yang kedua, di situ ada warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Staatsburger, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah citizen, dan pada terjemahan istilah Perancisnya adalah citoyen. Kalau ditelusuri, istilah warga negara lebih menggambarkan pengaruh konsep polis pada masa Yunani purba. Mengingat kedua istilah Inggris dan Perancis, arti harfiahnya adalah warga kota. Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah keluarga negara yang berasal dari kata kuala dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa awan seringkali istilah warganegara disamakan dengan penduduk. Lanjut, wilayah negara. Tidak mungkin ada negara tanpa suatu wilayah negara. Di samping pentingnya unsur wilayah negara dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah negara yang bersangkutan. Artinya, apakah layak suatu wilayah negara itu masuk negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Pemerintah negara. Selain warga negara dan wilayah negara, unsur pembentuk negara lainnya adalah pemerintahan negara yang meliputi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah tertentu untuk mencapai tujuan negara. Ketiga, sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan sistem pemerintahan negara berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah dilakukan melalui sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, pengertian administrasi. Secara umum, para ahli
sepaham bahwa yang disebut dengan administrasi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Adapun prinsip-prinsip administrasi, fokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini. Yang dipentingkan adalah fokusnya, yaitu prinsip-prinsip administrasi yang dipandang pada dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan di setiap lingkungan sosial budaya. Dari Nicholas Henry mengungkapkan paradigma. Dalam pengetahuan administrasi terdapat ada 6 paradigma. Pertama, paradigma birokrasi klasik. Kedua, paradigma birokrasi neoklasik. Ketiga, paradigma kelembagaan. Keempat, paradigma hubungan kemanusiaan. Kelima, paradigma pilihan publik. Keenam, paradigma administrasi negara baru. Lanjut, perkembangan dan peran administrasi negara. Administrasi negara akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya dapat dipengaruhi konfigurasinya. Dalam kasus perkembangan dan peran administrasi negara di Indonesia, tercermin adanya interaksi publik dengan perkembangan ideologi kelompok yang dominan menginginkan perubahan penyempurnaan administrasi negara agar lebih sesuai dengan kepentingan pencapaian tujuan politik. Di sini ada tata nilai penyelenggaraan negara. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu aktivitas, antara lain tata nilai. Unsur tata nilai yang ada dalam suatu masyarakat atau bangsa perlu dijadikan pedoman sikap perilaku dalam melakukan pemikiran, berpikir, dan bertindak dari setiap penyelenggaraan negara dalam mencapai suatu tujuan atau mewujudkan harapan dan cita-cita kehidupan yang mengarah pada kesejahteraan hidup. Ya, lanjut, bentuk dan sistem pemerintahan negara. Nilai sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia juga terkandung dalam bentuk sistem pemerintahan negara yang ditetapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, negara kesatuan. Kedua, negara hukum. Tiga, negara demokrasi. Selanjutnya, kekuasaan negara. Sebelum Undang-Undang 1945 di amandemen pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh sebuah majelis yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR. Walaupun kedaulatan di tangan rakyat,
Namun dalam prakteknya pada masa tersebut kedaulatan tersebut diwakili dan dipegang oleh suatu badan yang dinamanya MPR. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, kedudukan MPR berdasarkan pasal 2 ayat 1. MPR terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Terus yang terakhir, kedudukan, tugas, wewenang, dan susunan lembaga negara. Yang pertama, ada kekuasaan konstitutif. Kedua, kekuasaan eksekutif. Ketiga, kekuasaan legislatif. Keempat, kekuasaan yudikatif. Kelima, kekuasaan auditif. Keenam, kekuasaan moneter. Demikian pembahasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.